Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen modal kerja. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Jadi, apa sih manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja adalah pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien dan efektif. Ini mencakup beberapa aspek penting yang dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan. Adapun tujuan utama dari manajemen modal kerja adalah untuk memastikan kelancaran operasi harian perusahaan tanpa mengalami gangguan keuangan. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan modal kerja. Yang pertama, rasio likuiditas terbagi menjadi 3 rasio, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Bisa dilihat pada tabel di samping mengenai rumus dari ketiga rasio, fungsi, serta interpretasinya. Yang kedua ada rasio solvabilitas terbagi menjadi 2, yaitu debit ratio dan debit to equity ratio atau DER. Jadi teman-teman, untuk mengefisienkan waktu bisa kita lihat pada tabel mengenai rumusnya, fungsinya, dan juga interpretasinya. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas yang terbagi menjadi 3, yaitu net profit margin, return of asset atau ROA, return of equity atau ROE. Untuk rumus, fungsi, dan interpretasinya kalian bisa lihat pada tabel di samping. Yang keempat dan yang terakhir yaitu rasio perputaran aset yang terbagi menjadi 2, yaitu perputaran piutang dan perputaran persediaan. Mengenai rumus, fungsi, dan interpretasinya bisa kalian lihat pada tabel. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada sesi soal, yang dimana diketahui laporan keuangan PT Sejahtera Abadi Neraca per 31 Desember 2023. Pada tabel bisa kita lihat ada aset yang dibagi menjadi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Ada juga kewajiban dan ekuitas yang dibagi lagi menjadi 2, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dan diketahui pula laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Terdapat pendapatan, HPP, beban operasional, dan laba bersih. Lalu, pertanyaannya, pertama, hitunglah rasio-rasio berikut, ada 10 rasio, dan kedua, interpretasi hasil dari perhitungan pada soal nomor 1. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada sesi penyelesaian. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Ada current ratio. Jadi rumusnya itu current ratio sama dengan total aset lancar per total kewajiban jangka pendek. Dimana kita ketahui pada tabel neraca tadi total aset lancarnya itu 120.000, sedangkan total kewajiban jangka pendeknya itu 30.000. Jadi 120.000 dibagi dengan 30.000 sama dengan 4,00. Kita lanjut pada quick ratio. Rumusnya quick ratio sama dengan total aset lancar dikurangi dengan persediaan per total kewajiban jangka pendek. Dimana tadi pada tabel neraca lagi kita ketahui total aset lancarnya itu 120.000, sedangkan persediaannya itu 40.000 dan total kewajiban jangka pendeknya itu 30.000. Jadi pertama kita kurangi dulu total aset lancarnya dengan persediaannya. Jadi total aset lancar dikurang persediaan, 120.000 dikurangi dengan 40.000 sama dengan 80.000. 80.000 kita kurangi dengan total kewajiban jangka pendek atau 30.000. Jadi 80.000 bagi 30.000 sama dengan 2,67. Terus kita lanjut pada cash ratio. Jadi cash ratio rumusnya cash ratio sama dengan kas per total kewajiban jangka pendek, di mana kasnya tadi pada tabel neraca itu 50.000, sedangkan total kewajiban jangka pendeknya itu 30.000. Jadi
50.000 dikurangi dengan 30.000 sama dengan 1,67. Jadi rasio likuiditas ini current ratio-nya hasilnya yaitu 4,00, quick ratio-nya 2,67, dan cash ratio-nya sama dengan 1,67. Nah, kita lanjut pada nomor 2, yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama itu debit ratio. Debit ratio rumusnya, debit ratio sama dengan total kewajiban dibagi dengan total aset, di mana total kewajiban tadi pada tabel neraca yaitu 80.000, sedangkan total asetnya juga pada tabel neraca yaitu 370.000. Jadi 80.000 dibagi dengan 370.000 sama dengan 0,22. Yang kedua yaitu debit to equity ratio. Rumusnya, debit to equity ratio sama dengan total kewajiban dibagi dengan total ekuitas, di mana total kewajibannya ini pada tabel neraca 80.000 dan total ekuitasnya pada tabel neraca 290.000. Jadi 80.000 dibagi dengan 290.000 sama dengan 0,28. Yang ketiga yaitu debit to asset ratio. Rumusnya debit to asset ratio sama dengan total kewajiban dibagi dengan total aset, di mana pada tabel neraca tadi total kewajibannya yaitu 80.000 dan total asetnya pada tabel neraca 370.000. Jadi 80.000 dibagi dengan 370.000 sama dengan 0,22. Jadi rasio solvabilitas debit ratio-nya yaitu 0,22, debit to equity ratio-nya yaitu 0,28, dan debit to asset ratio-nya 0,22. Sekarang kita lanjut pada rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu net profit margin, di mana rumusnya net profit margin sama dengan laba bersih per pendapatan dikali 100%. Laba bersih kita ketahui pada laporan laba ruginya yaitu 60.000, sedangkan pendapatannya juga pada laporan laba rugi 200.000. Jadi 60.000 dibagi dengan 200.000 dikali dengan 100% sama dengan 30%. Yang kedua yaitu return of asset atau ROA. Rumusnya, ROA sama dengan laba bersih per total aset dikali 100%, di mana kita ketahui tadi laba bersihnya itu pada laporan laba rugi 60.000 dan total asetnya pada tabel neraca yaitu 370.000. Jadi 60.000 dibagi dengan 370.000 dikali 100% sama dengan 16,22%. Yang ketiga, return on equity atau ROE. Rumusnya, ROE sama dengan laba bersih per total ekuitas, di mana laba bersih pada laporan laba rugi yaitu 60.000 dan total ekuitas pada tabel neraca 290.000. Jadi 60.000 dibagi dengan 290.000 dikali 100% sama dengan 20,69%. Penyelesaian pada soal nomor 1 yang terakhir yaitu rasio aktivitas, di mana yang pertama yaitu perputaran piutang. Adapun rumusnya yaitu perputaran piutang sama dengan pendapatan dibagi dengan rata-rata piutang, di mana pendapatan tadi kita ketahui pada laporan laba rugi 200.000, sedangkan rata-rata piutang pada tabel neraca 30.000. Jadi 200.000 dibagi dengan 30.000 sama dengan 6,67 kali. Dan yang kedua, perputaran persediaan, di mana rumusnya perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan atau HPP per rata-rata persediaan, di mana HPP-nya ini kita dapat pada laporan laba rugi 50.000 dan rata-rata persediaannya pada tabel neraca 40.000. Jadi 50.000 dibagi dengan 40.000 sama dengan 1,25 kali. Jadi pada rasio aktivitas, perputaran piutangnya itu 6,67 kali. Perputaran persediaannya 1,25 kali. Next, teman-teman, kita masuk pada jawaban nomor 2, yaitu interpretasi hasil perhitungan dengan berdasarkan pada tabel angka kunci yang melampirkan rasio, ideal dari hasil rasio, dan maksimal. Adapun interpretasi dari rasio-rasio sebagai berikut.
Yang pertama, rasio likuiditas. Current rasionya yaitu 4,00. Angka idealnya 1,5 sampai 2. Interpretasi menunjukkan posisi likuiditas yang sangat kuat, di mana perusahaan memiliki Rp4 aset lancar untuk setiap Rp1 kewajiban jangka pendek. Jadi, ini jauh di atas rasio ideal. Yang kedua, quick ratio-nya 2,67, angka ideal 1-1,5. Interpretasi menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Rasio ini di atas nilai ideal. Yang ketiga yaitu cash ratio 1,67, angka idealnya 0,5-1. Interpretasi menunjukkan posisi kas yang sangat kuat di mana perusahaan memiliki kas yang lebih dari cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek. Jadi rasio ini di atas nilai ideal. Selanjutnya rasio solvabilitas, di mana debit ratio-nya 0,22, angka idealnya 0,4-0,6. Interpretasi menunjukkan bahwa hanya 22% aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Ini menandakan risiko keuangan yang rendah. DER-nya 0,28, angka idealnya 0,5 sampai dengan 1. Interpretasi menunjukkan struktur modal yang konservatif dengan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang. Selanjutnya rasio profitabilitas, di mana net profit marginnya 30%, angka ideal 10% sampai dengan 20%. Interpretasi menunjukkan efisiensi operasional yang sangat baik, di mana perusahaan menghasilkan laba bersih 30% dari pendapatan. Terus ROA 16,22%, angka idealnya 5% sampai dengan 10%. Interpretasi menunjukkan efektivitas yang sangat baik dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Terus ROE-nya 20,69%, angka idealnya 10% sampai dengan 15%. Interpretasi menunjukkan pengambilan yang sangat baik bagi pemegang saham. Terakhir yaitu rasio aktivitas, di mana perputaran piutangnya 6,67, angka idealnya 6-8 kali per tahun. Interpretasi menunjukkan efektivitas yang baik dalam penagihan piutang. Terus perputaran persediaannya 3,5, angka idealnya 5-7 kali per tahun. Interpretasi menunjukkan perputaran persediaan yang relatif lambat, perlunya peningkatan manajemen persediaan untuk menghindari kelebihan stok dan dampak negatif pada profitabilitas. Nah, kita sampai pada tahap kesimpulan. Pada materi kali ini, kesimpulannya yaitu PT Sejahtera Abadi menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dengan likuiditas yang sangat kuat dan profitabilitas yang sangat tinggi. Perusahaan yang menerapkan kebijakan utang yang sangat konservatif yang memberikan keamanan finansial, tetapi mungkin membatasi potensi pertumbuhan. Jadi area yang harus atau yang perlu ditingkatkan adalah efisiensi pengelolaan persediaan yang masih di bawah standar industri. Berakhirlah sudah video ini. Terima kasih sudah nonton teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa modal kerja bukan buat gaya-gayaan tapi buat maju barengan. Semangat meraih cuan. Saya Balkis Putri Amsuri undur diri. Salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.